Baik ikhwani wal akhwat fidina syadakumullah, di pertemuan yang ke-11 ini insyaallah kita akan sebentar. Ininya jadi kayak gini. Oke. Baik ikhwani wal akhwat fidin, satu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan 11 ini kita akan melanjutkan pembahasan Muqaddimah Jazariyah terakhir sampai di menyelesaikan persoalan nun tanwin ya. Berarti sekarang kita masuk ke pembahasan mad. Al-maddu wal qasr. Betul ya? Sekarang kita masuk ke al-maddu wal qasr. Atau sudah membahas ininya apa? Mukadimahnya sudah kita bahas belum? Saya lupa nih. Kenapa kan lalu ada kendala. Baik. Apa itu al-maddu? Gimana, Sada? Belum dibahas, Ustadz. Belum ya, berarti dari awal. Ahsan. Baik. Kita akan masuk ke pembahasan al-maddu wal qasru. Al-maddu wal qasru. Pembahasan mad dan qasr. Apa itu mad? Apa itu qasr? Baik. Kita membahas bab al-maddu wal qasru. Di dalam Muqaddimah Jazariyah, beliau Al-Imam Ibnu Jazari dalam bab ini hanya menyebutkan hukum mad. Beliau hanya menyebutkan hukum mad, tidak menyebutkan jenis, definisi dan lain sebagainya. Beliau hanya menyebutkan ahkamul mad. Hanya menyebutkan ahkamul mad. Padahal pembahasan mad itu sebelum kita masuk ke hukum sebetulnya ada beberapa poin yang penting untuk kita bahas. Di antaranya apa? Di antaranya adalah aqsamul mad. Aqsamul mad. Apa bedanya ahkam dengan aqsam? Hukum mad, ini hukum-hukum mad ya. Apa itu hukum-hukum mad? Jadi hukum-hukum mad itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kapan sebuah mad bisa dibaca lebih dari 2 harakat atau tidak. Jadi ini permasalahan mengenai kapan sebuah mad dibaca atau bisa dibaca lebih dari 2 harakat. Begitu. Sedangkan aqsamul mad ini namanya pembagian ya. Pembagian jenis mad. Apa bedanya jenis mad? Kalau jenis mad ini nanti kita akan lihat apakah mad ini termasuk mad tabi'i atau mad asli yang tidak bisa bertambah panjang, atau dia mad far'i yang punya hukum dan boleh dibaca panjang. Nah, ahkamul mad ini berkaitan dengan maddul far'i. Berkaitan dengan mad far'i. Begitu. Jadi ahkamul mad berkaitan dengan mad far'i. Kenapa? Karena mad tabi'i itu tidak pernah bisa dibaca lebih dari 2 harakat. Baik, sebelum kita nanti bahas lebih jauh, kita bahas lebih dahulu apa sih mad itu? Al-mad. Apa mad itu? Sebagaimana telah kita bahas dalam bab harakat di level pertama, berarti yang namanya huruf Arab, al-huruf al-arabiyah, wabil khusus yang kita bahas adalah huruf al-hijaiyah. Al-huruf al-hijaiyah, karena huruf Arab ada ma'ani, mabani, kemudian hijaiyah dan juga abjadiyah. Huruf hijaiyah ini terbagi menjadi 2. Kita sudah bahas ya, huruf hijaiyah ini ada yang vokal, ada yang konsonan, sama seperti kita.
Dalam bahasa Arab juga sama. Huruf hijaiyah itu ada yang vokal. Huruf vokal itu bahasa Arabnya shawaid. As-shawaid. Dari kata saut. As-shawaid ini namanya huruf vokal. Yang kedua adalah as-shawamit. Kata somt. Ini namanya adalah huruf konsonan. Huruf hijaiyah itu berjumlah 29. 28 hurufnya konsonan. 1 hurufnya vokal. 28 huruf adalah konsonan, 1 huruf vokal. Apa itu alif? Alif. Ini pun vokalnya vokal panjang. Kenapa? Karena shawaid dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2. As-shawaid terbagi menjadi 2. Ada yang pendek, ada yang panjang. Al-qasirah dan at-tawilah. Al-qasirah apa? Diwakili oleh al-harakah. Harakah. Jadi huruf vokal pendek itu diwakilinya oleh harokat. Sedangkan vokal panjang ini yang diwakili oleh mad. Al-mad, huruful mad atau al-huruf al-maddiyah. Apa saja huruf mad yang berfungsi sebagai vokal panjang? Maka huruf mad itu ada 3. Min lafzi wayin. Hurufnya ada 3. Waw, alif, ya. Min lafzi wayin disingkat wai atau ayu. Biasanya sebagian orang menyingkat ayu. Cuma ada syaratnya. Dengan syarat min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartun wa alfin qabla wa syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Jadi syaratnya itu sebelum dhammah harus ada waw harokat sebagai harokat pendeknya. Sebelum fathah harus ada sebelum alif harus ada fathah, dan sebelum ya harus ada kasrah. Ini sukun, dalam keadaan sukun ya. Kalau alif sudah pasti sukun. Maka kapan saja ada waw sukun atau disukunkan, jadi sukunnya sukun atau disukunkan. Begitu. Contohnya sukun begini, Musa. Ini sukun. Maka di sini mad. Contohnya disukunkan bagaimana? Contohnya disukunkan seperti pada kata huwa saat waqaf. Ini aslinya waw konsonan. Konsonan au, ya kan? Aslinya konsonan au atau lin, waw lin. Tapi karena dia disukunkan, waqaf kan? Saat waqaf jadi sukun. Ternyata ketika dia disukunkan, waw ini disukunkan, sebelumnya dhammah, maka terpenuhilah syarat mad. Waw sukun sebelumnya dhammah sehingga dia menjadi mad. Jadi baik sukun seperti kata Musa ataupun disukunkan seperti kata huwa saat waqaf. Demikian pula ya. Sukun atau disukunkan. Kalau sukun misalnya seperti pada kata qila, qil, qila. Di sini ya-nya sukun. Begitu. Contohnya disukunkan bagaimana? Pada kata hiya misalnya. Pada kata hiya. Ini aslinya konsonan ai. Shawamit berarti dia. Ya'lin istilahnya ya. Namun karena dia disukunkan dan ketika waqaf ini ya yang disukunkan sebelumnya adalah kasrah, terpenuhilah syarat mad sehingga ya-nya berubah menjadi mad. Berarti kalau kita gambarkan pengucapan huwa saat waqaf itu menjadi hu panjang. Hu, bukan hu. Kenapa? Karena konsonannya hilang. Dalam bahasa Arab,
wawu konsonan apabila sukun dan sebelumnya dhammah otomatis menjadi mad. Ini otomatis hukum dalam bahasa Arab. Demikian pula konsonan ai. Di sini kita baca hi panjang. Bukan hi. Kenapa? Karena konsonan ya-nya sudah hilang disebabkan dia dalam keadaan sukun dan sebelumnya kasrah. Otomatis menjadi mad. Otomatis menjadi mad. Hi, hu, hi. Lain halnya kalau si konsonannya bertasydid. Seperti kata adu. Aduun. Maka di sini konsonan wawunya tetap berbunyi konsonan, tidak berubah menjadi mad. Karena bertasydid. Sehingga kalau kita gambarkan bunyinya menjadi adu. Adu. Inilah yang membedakan kapan kita membaca mad, kapan kita membaca konsonan. Jadi kita membaca konsonan kalau dia bertasydid. Sedangkan kalau tidak bertasydid, maka kita baca mad. Mengapa tidak dimadkan? Karena kalau dimadkan, bacanya akan sama dengan yang tidak bertasydid. Adu, adu sama. Maka untuk membedakannya ditampakkan tetap konsonannya adu, adu, begitu. Contoh yang kasroh, misalnya kata Ali. Al-Ali. Aliyin misalnya. Atau Aliyun. Saat wakaf kasroh. Maka di sini ada ya. Saat wakaf maka dia menjadi sukun. Tapi sukunnya sukun bertasydid. Sebelumnya kasroh. Maka tidak dibaca mad. Ali. Tapi disukunkan. Diucapkan konsonan sempurna. Ali. Ali. Kalau lebih akurat double sebetulnya ya di sini. Adu. Ali. Ali. Bukan Ali tapi Ali. Al-Ali. Al-Ali. Ada ai, ada ai. Di sini ada au, ada au. Jadi beda antara yang mad atau vokal dengan yang lin atau konsonan. Berbeda keadaan. Berbeda cara membacanya. Baik, ini adalah keadaan mad. Kemudian mad itu sendiri, al-mad itu sendiri, kita belajar istilahnya dulu. Al-mad itu sendiri ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi ini madnya, vokal panjangnya. Vokal panjangnya sendiri ada yang pendek, ada yang panjang. Vokal panjang, mad, yang dibaca pendek, itu maksudnya adalah dibaca 2 harokat. Disebutnya al-qasr. Al-qasr. Kalau mad dibaca lebih dari 2 harokat, maka disebut dia mad yang panjang. Al-mad. Aha. Jadi ada mad itu ada 2, ada mad yang qasr, ada mad yang mad. Maksudnya gimana mad yang qasr? Mad yang qasr itu adalah mad yang hanya dibaca atau yang dibaca 2 harakat saja. Tidak ditambah lebih dari itu. Adapun mad yang mad ini adalah mad yang dibaca lebih dari 2 harakat. Begitu. Jadi hati-hati melihat istilah mad. Di mana nih konteksnya? Apakah maksudnya mad secara umum seluruh vokal panjang yang di sini ya. Mad secara umum ini kan mad, vokal panjang di sini mad. Kepanjangan dari harokat atau maksudnya mad di sini lawan dari qasr. Nah, jadi harus paham konteks. Qasr secara bahasa artinya apa? Pendek. Secara bahasa itu pendek atau ringkas. Makanya ada sholat qasr, sholat yang ringkas. Begitu.
Tapi maksudnya di sini membaca 2 harokat. Maksudnya di sini membaca 2 harokat. Kalau di sini al-qasirah atau qasr di sini kan bisa disebut qasr juga. Kadang di sini bisa disebut qasr juga, al-qasr. Begitu. Qasr di sini 1 harokat. 1 harokat. Begitu ya. Jadi bedakan. Qasr di sini, qasirah di sini 1 harokat. Namanya harokat. Tapi qasr yang di sini 2 harokat. Lawan dari mad yang secara khusus. Jadi bedakan. Kalau 2 harokat disebut qasr, terus dalam lingkup ini, kita berbicara lingkup yang di sini ya. Lingkup yang ini, 1 harokatnya disebut apa? Kalau 2 harokat disebut pendek, lebih dari 2 harokat disebut mad. Terus 1 harokatnya disebut apa dalam lingkup ini? Maka dalam lingkup ini 1 harokat itu disebut dengan ikhtilas. Al-ikhtilas. Loh, bukannya ikhtilas itu kurang dari 1 harokat? Nah, kalau konteksnya di sini, shawaid secara umum, ikhtilas itu kurang dari 1 harokat. Tapi di sini ikhtilas itu 1 harokat. Nanti misalnya akan kita temukan istilah ikhtilas yang artinya 1 harokat saat membahas mad silah. Al-maddus silah, saat membahas mad silah. Begitu. Para ulama mengistilahkannya mad silah yang dibaca 1 harokat itu ikhtilas. Maka hati-hati. Jangan sampai kita menganggap ikhtilas di sini kurang dari 1 harokat. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami konteks. Jadi istilah-istilah ini jangan sampai tercampur baur. Perhatikan ketika saya misalnya membicarakan qasr, harus paham nih arahnya kemana. Apakah qasr maksudnya 1 harokat atau qasr maksudnya 2 harokat. Ketika saya membicarakan atau mengucapkan kata mad, harus paham nih. Maksudnya mad ini mad vokal panjang secara umum atau mad maksudnya bisa dibaca lebih dari 2 harokat. Begitu. Agar apa? Agar nyambung, ya. Seperti itu. Baik. Mad yang secara umum ini kan ada istilah qasr, ada istilah mad. Kemudian dilihat dari sisi sebabnya, sehingga kemudian ada sebagian mad yang bisa dibaca lebih dari 2 harokat, itu ada sebab. Kenapa kemudian ada mad yang bisa dibaca lebih dari 2 harokat? Itu ada sebab. Asbab. Apa sebabnya? Sebab yang menjadikan mad bisa dibaca lebih dari 2 harokat itu ada 2 secara umum. Yang pertama, sababul lafzi, as-sabab al-lafzi. Yang kedua, as-sabab al-ma'nawi. Sebab lafzi, berarti ini maksudnya adalah lafaz atau huruf. Ma'nawi, ini berkaitan dengan makna. Adapun yang tetap dibaca qasr, nanti yang tetap dibaca qasr berarti dia tidak punya sebab atau sebabnya tidak dianggap. Apa sebab lafaz? Sebab lafaz di dalam mad ada 2. Yang pertama adalah as-sukun. Yang kedua adalah al-hamzah. Sedangkan makna cuma 1, lil mubalaghah. Lil mubalaghah. Hiperbolis bahasa Indonesianya. Dilebih-lebihkan. Ini sukun sama hamzah, udah tahu lah. Huruf yang sukun dan hamzah. Begitu. Mad yang punya sebab, mad yang memiliki sebab, atau mad yang bertemu dengan sebab disebut dengan mad far'i. Mad yang bertemu dengan sebab disebut dengan mad far'i.
Mad yang punya sebab disebut mad far'i. Jadi mad far'i apa? Mad far'i adalah mad asli yang bertemu sebab. Jadi mad far'i apa? Mad asli yang bertemu sebab. Sedangkan mad asli, ya mad asli adalah mad yang tidak punya sebab. Begitu. Mad far'i adalah mad asli yang bertemu sebab. Mau sebabnya sebab lafzi, mau sebabnya sebab ma'nawi. Begitu. Adapun mad asli sendiri adalah mad yang tidak bertemu sebab. Mad yang tidak bertemu sebab. Sehingga seluruh mad di dalam Al-Quran hukum asalnya mad asli. Seluruh mad di dalam Al-Quran hukum asalnya mad asli. Sampai kapan? Sampai dia bertemu sebab. Kalau bertemu sebab baru berubah menjadi mad far'i. Begitu. Baik. Sampai di sini. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Dipersilakan. Yang sedang ada kendala tidak masalah. Kita menyimpang dulu. Selain baik. Suara yang panjang dalam bahasa Arab, suara yang panjang, suara yang bisa memanjang lebih tepatnya dalam bahasa Arab ya. Juga dapat terjadi pada shawamid, dapat terjadi pada konsonan. Kapan konsonan bisa memanjang? Yaitu pada konsonan waw dan ya. Pada huruf yang disebut dengan huruf lin. Walinu min halya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Konsonan apa? Konsonan waw dan konsonan ya, konsonan au dan konsonan ai. Dan mereka berdua dibaca konsonan hanya apabila sebelumnya fathah. Dalam keadaan sukun ya. Kalau tasdid gak bisa memanjang. Kalau tasdid seperti tadi adu atau al-ali tidak bisa memanjang. Kapan bisa memanjang? Dalam keadaan sukun. Kapan? Saat waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah. Maka konsonan au dan konsonan ai ini bisa memanjang. Konsonan ini bisa memanjang. Kenapa hanya saat sebelumnya fathah saja? Karena kalau waw sebelumnya dhammah ya jadinya mad. Begitu, bukan konsonan lagi, jadinya vokal. Ya sebelumnya kasrah ya jadinya mad, vokal lagi, bukan konsonan. Lalu bagaimana kalau waw sukun sebelumnya kasrah? Memangnya dalam bahasa Arab nggak ada iu? Atau ya sukun sebelumnya dhammah ui? Dalam bahasa Arab tidak ada konsonan seperti ini. Jadi dalam bahasa Arab apabila ada waw sukun sebelumnya kasrah maka otomatis salah satunya ada yang berubah. Entah harokatnya berubah menjadi dhammah atau wawnya berubah menjadi ya supaya dibaca mad. Contohnya kata miuzan dari kata wazan. Wazana yazinu, menimbang. Kemudian kalau kita pernah belajar ilmu sharaf, maka alat untuk menimbang atau timbangan itu kan miuzan. Miuzan.
Tapi orang-orang Arab tidak mengucapkan iu seperti yang tadi kami sampaikan. Sehingga di sini ada yang diubah. Apa yang diubahnya? Maka wawunya diubah. Menjadi apa? Menjadi huruf yang bisa dibaca dengan mudah apabila dia bertemu dengan kasrah. Huruf apa? Menjadi huruf ya mad. Sehingga dalam bahasa Arab tidak lagi ada kata miwzan, yang ada adalah kata mizan, timbangan. Demikian pula misalnya kata al-yaqin, orang yang yakin, itu ayqona yuqinu muiqin. Orang yang yakin, orang-orang yang yakin, muiqinun berarti. Secara kaidah asalnya. Muiqinun. Akan tetapi seperti yang tadi kami sampaikan, ya sukun sebelumnya dhammah ini tidak diucapkan oleh orang-orang Arab. Sehingga harus ada yang diubah. Maka dalam kasus ini mana yang diubahnya? Huruf iya-nya. Diubah menjadi huruf yang merupakan pasangan dari harokat sebelumnya. Sehingga dia dibaca lebih mudah menjadi muqinun. Maka dalam bahasa Arab tidak ada muiqinun sekarang. Yang ada adalah muqinun. Begitu. Makanya lin tidak mungkin terjadi kecuali apabila sebelumnya berharokat fathah saja. Karena hanya dengan harokat fathah, konsonan au dan konsonan ai benar-benar berfungsi sebagai konsonan. Pertanyaannya, kapan mereka bisa memanjang? Kapan suara i dan suara au bisa memanjang? Maka saat bertemu sebab. Apa? Ya seperti yang tadi disampaikan, hanya saja yang umum hanya sebab lafzi. Sebab lafzi berarti saat bertemu dengan sukun atau saat bertemu dengan hamzah. Hanya catatan di sini, lin mahmuz istilahnya, lin yang bertemu dengan hamzah ini tidak terdapat pada seluruh qiraat, hanya sebagian qiraat saja. Seperti misalnya kata syai'in qadir, syai'in qadir. Maka di sini dalam sebagian riwayat, misalnya riwayat Warsh, dia dibaca memanjang karena ada lin di sini, ya sukun sebelumnya fathah. Maka boleh dibaca syai, ye-nya memanjang, konsonan ye-nya memanjang. Walaupun wasol, karena bertemu apa? Hamzah. Ini namanya lin mahmuz. Lin apa? Mahmuz. Syai'in qadir. Syai'nya memanjang. Syai'in qadir. Syai'in qadir. Demikian pula apabila bertemu dengan sukun. Contohnya ya al-yaum. Kita waqaf. Misalnya kita waqaf di al-yaum. Maka di sini ada kata ada huruf waw, sukun sebelumnya fathah. Karena ketika waqaf mimnya berubah jadi sukun, berarti ada lin yang bertemu sukun. Bagaimana cara bacanya? Y, A. Ya, kemudian waw, ini adalah konsonan, dia yang memanjang. Boleh sampai 4. Begitu. Memanjang, konsonan yang memanjang, tidak menjadi vokal, tidak berubah jadi vokal. Jadi kita baca al-yaum, al-yaw, al-yaum, al-yaum, najdain.
min khawf al-bait. Begitu. Ini yang disebut dengan mad lin atau huruf konsonan yang bisa memanjang. Makanya kadang mereka juga disebut huruf semivokal. Kenapa? Karena mereka huruf konsonan tapi punya hukum yang sama dengan hukum vokal atau punya sebagian hukum yang sama dengan hukum huruf-huruf vokal. Dalam bahasa Indonesia disebut huruf vokal, huruf semivokal, huruf lin ini. Baik. Sekarang kita masuk mad tabi'i atau mad asli. Tadi kita bahas bahwa yang namanya mad secara umum ada yang bertemu sebab, ada yang tidak bertemu sebab. Mad yang tidak bertemu sebab adalah mad asli, al-maddu al-asli. Al-maddul asal, asal dari segala mad. Atau dikenal juga dengan istilah al-mad at-tabi'i. Al-mad at-tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Tabi'i ini tabiat. Tabi'i ini adalah tabiat. Tabiat itu apa? Tabiat itu kebiasaan, karakter, begitu ya. Kenapa mad asli disebut mad tabi'i? Karena cara membacanya berarti dalam hal ini kadar panjang. Karena cara baca mad itu ya hanya kadar panjang yang berkaitan dengannya. Karena kadar panjang saat kita membaca mad tabi'i tidak lebih dari apa yang biasa dibaca orang-orang Arab dalam keseharian mereka secara tabiat kesehariannya saat berbicara. Jadi kenapa mad asli disebut mad tabi'i? Karena kadar panjangnya mengikuti tabiat orang-orang Arab, tabiat orang-orang Arab dalam percakapan sehari-hari, dalam percakapan biasa. Begitu. Yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan dua harakat. Miqdar, kadar atau perkiraan panjangnya itu, perkiraan panjangnya bahasa Arabnya miqdar, perkiraan panjang. Itu disebut dengan atau diistilahkan dengan dua harakat. Ulama yang lain mengatakan alif. Jadi satu alif istilahnya. Karena gara-gara ada huruf mad yang diwakili oleh alif. Memang istilah 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, dan 6 harokat dapat dikatakan ini istilah yang baru ya. Yang belum dikenal di masa terdahulu. Karena ulama zaman dulu pakai istilahnya itu alif. Alif, alifan, salah satu alifat, begitu. Arba alifat, begitu. Jadi pakainya itu alif. 1 alif, 2 alif, 3 alif, dan seterusnya. Sampai kalau menurut penelitian para ulama, mad terpanjang itu yang ditemukan di dalam kitab diriwayatkan oleh para ulama itu adalah 7 alif. 7 alif. Itu paling panjang. Jadi kalau misalnya dianalogikan di sini, 1 alif itu disebut 2 harokat, berarti kalau 7 alif itu 14 harokat. Cuma memang tidak diamalkan di qiraat. Tidak diamalkan di qiraat yang 10 wabil khusus. Begitu. Baik, kita kembali ke mad asli atau mad tabi'i. Mad asli atau mad tabi'i ini adalah mad yang hanya dibaca 2 harakat saja. Kapan mad hanya dibaca 2 harakat? Maka mad bisa dibaca 2 harakat baik terdapat pada kata atau dalam bahasa Arabnya kalimah. Maka disebut mad tabi'i kilmi
al-kilmi. Terdapat pada kata. Mad tabi'i al-kilmi. Yang kedua, terdapat pada huruf. Maka disebut mad tabi'i al-harfi. Jadi mad tabi'i ada yang kilmi, ada yang harfi. Untuk yang harfi nanti akan kita bahas dalam bab huruf muqatta'ah beriringan dengan mad lazim. Nanti akan kita bahas rinciannya. Adapun yang sekarang kita bahas yaitu mad tabi'i kilmi. Mad tabi'i kilmi. Mad tabi'i kilmi ini di dalam mushaf bisa huruf madnya tertulis, huruf madnya tertulis seperti misalnya kata Musa. Ini huruf madnya tertulis. Musa, huruf madnya tertulis. Yang pertama waw, yang kedua alif maksurah, tertulis. Musa, Musa. Seperti itu. Ini contoh yang huruf madnya tertulis. Atau misalnya fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah. Ini ada huruf mad tertulis di dalam mushaf. Rosemnya ada. Ini rosemnya ada. Ini rosemnya ada. Atau misalnya yunadunak. 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 Rosemnya tertulis. Di mana? Di sini alif, di sini waw. Ada rosemnya. Yunadunak fasayakfikahumullah. Tapi ada yang tidak tertulis. Mana contoh tidak tertulis? Di sini. Enggak ada alifnya. Ingat, kita berbicara rosem, bukan dobat. Perhatikan. Ada yang disebut rosem. Sudah kita bahas juga dalam bab tajwid ya. Ada yang disebut dobat. Apa bedanya? Ada yang masih ingat? Rosem adalah batang tubuh huruf. Dobat adalah tanda baca. Yang kita bicarakan tertulis atau tidak tadi adalah batang tubuh hurufnya. Kalau tanda baca pasti akan selalu ada. Contohnya batang tubuh huruf itu misalnya yunadunak. Ini batang tubuh hurufnya untuk kata yunadunak. Malah ada titiknya. Inilah batang tubuh huruf. Tanpa dobat. Tanpa dobat. Sedangkan dalam mad asli ada mad yang tidak tertulis rosemnya. Seperti misalnya yang populer Maliki Yaumiddin. Kita tulis dulu batang tubuh hurufnya. Begini. Ini batang tubuh huruf. Nggak ada huruf madnya. Ini kan kalau misalnya sekedar lihat saja, seakan-akan mustahil dibaca panjang. Seakan-akan. Kan nggak ada alif di sini. Kalau kita kasih harokat misalnya. Maliki. Ya, dengan tambahan kaf kecil. Yaumid wasol dhammah titik yaumiddin. Nah, itu yang hijau adalah rosem, yang merah itu dhabat. Maliki yaumiddin di sini seakan-akan mustahil dibaca panjang. Tapi realitanya kita bisa baca panjang. Maliki yaumiddin. Tetap disebutnya mad asli mad tabi'i. Walaupun tidak ada huruf madnya. Karena secara riwayah dia dibaca panjang dan para ulama khawatir kita keliru membacanya, maka diberilah tanda baca
alif kecil setelah fathah. Supaya kita tidak keliru cara bacanya. Begitu. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Atau misalnya an-nabiyina. An-nabiyina. An-nabi. Iya, kelebihan. Nun an-nabiyina. Begini. An-nabiyina. Maka di sini secara dhabat supaya kita tidak keliru cara bacanya, diberikanlah tanda baca. Kalau begini saja kita bacanya an-nabiyyin, ya kan? Supaya tidak keliru maka diberi tanda baca ya kecil. Nah, begitu, ya kecil. An-nabiyyina. Begitu. Ini yang merah dhabat. Rosamnya tidak ada tapi dibaca panjang. Al-mau'udah. Berarti langsung begini. Nah, ini namanya rosam. Karena kita kalau misalnya begini pasti salah baca, maka para ulama kasih tanda baca dhabat. Al-mau'udah. 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 Dan ini kasih dhabat juga. Supaya enggak keliru cara bacanya. Jadi hamzah bentuk kepala ain ini yang kecil, ini adalah dhabat juga. Bukan rosam. Begitu. Jadi mau tertulis rosamnya seperti ini atau tidak tertulis rosamnya, tetap hukumnya mad asli. Karena di dalam tajwid seperti yang telah sering kami sampaikan, yang menjadi acuan adalah suara, bukan rosem. Suara yang dihitung, bukan rosem. Selama suaranya ada, hukumnya ada. Selama suaranya ada, hukumnya ada. Begitu. Sehingga walaupun di sini secara tulisan tidak ada madnya, namun karena suaranya ada mad, maka dibaca mad. Atau dihukumi mad. Demikian pula an-nabiyina, karena suaranya ada mad, maka dihukumi mad. Al-mau'udah, karena suaranya ada mad secara riwayah, maka dihukumi mad. Begitu. Jadi mad tabi'i atau mad asli bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Yang berada di dalam kalimat. Termasuk hukumnya mad tabi'i atau mad asli selalu dibaca dua harakat, juga apabila mad tersebut terletak di akhir kata atau saat waqaf padanya. Contoh. Wadduha. Walaupun tulisannya bukan huruf yang bersangkutan, antara tulisan dengan ucapan beda. Seperti misalnya di sini. Ini kan secara tulisan rosemnya ya, tapi suaranya alif, maka dihitung alif. Wadduha. Dan ini mad asli dua harakat. Jangan dibaca seolah-olah dia mad arid li sukun. Ada sebagian orang mengira kalau waqaf arid li sukun. Tidak. Wadduha. Atau misalnya di ayat terakhir, wala sawfa yarda wala yakhafu uqbaha. Wala sawfa yarda. Kan di sini yarda. Ini mad asli. Berarti berapa mad asli? Selalu dua harakat. Jadi kadar perkiraan cara baca mad asli itu selalu dua harakat. Kadarnya begitu. Sesuai dengan tabiat orang-orang Arab ketika berbicara. Gimana sih caranya kita tahu tabiat orang-orang Arab ketika berbicara itu sepanjang apa kadarnya? Maka bisa kita misalnya melihat percakapan mereka, entah itu dalam audio dan video percakapan, kan ada latihan bahasa Arab.
Misalnya saat mereka bertanya, kaifa haluk? Kaifa haluk? Mad. Itu tabi'i, sesuai dengan tabiat mereka. Kaifa haluk? Atau dari salamnya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya segitulah. Mad tabi'i, mad asli. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Ketika misalnya menyebut nama, kaifa haluka ya Khalid? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Khalil? Bi khairin walhamdulillah. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Wassalamu alaikum, wassalamu alaikum. Biasanya begitu kan? Itulah tabiat orang-orang Arab ketika berbicara sehari-hari. Mereka tidak akan menambah kadar panjang kecuali kalau ada alasan. Begitu. Tapi tabiat aslinya segitu. Tidak lebih dari itu. Maka kenapa mad asli disebut mad tabi'i? Karena itu. Karena cara bacanya mengikuti tabiat kebiasaannya orang-orang Arab. Oleh karena itu ketika kita membaca mad asli jangan lebih dari itu. Kaifa haluk? Assalamu alaikum. Misal saat baca bismillah. Berarti kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Coba misalnya diukur dengan gaya berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya segitulah mad asli. Kalau pakai lagu, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah mad asli. A'udzu billah, a'udzu billahi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak dibaca lebih dari itu. Nah, di antara kebiasaan sebagian guru TK, TPA, kadang-kadang masih terpaku dengan lagu. Sehingga baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu keliru. Karena keluar dari tabiat. Sedangkan mad asli, mad tabi'i harus dibaca sesuai dengan tabiat orang-orang Arab. Beda halnya dengan mad far'i, nanti akan kita bahas. Begitu. Ya. Jadi dia selalu dibaca 2 harakat. Namun hati-hati, ada mad di dalam Al-Quran yang punya keadaan khusus. Ada hurufnya namun tidak dibaca. Diberi tanda baca berupa sifar. Nah, sifar ini ada 2. Sifar ini artinya 0 sebetulnya ya. Maksudnya sini lingkaran. Maksud di sini adalah lingkaran. Sifar ada 2. Ada sifar mustatil. Ini bentuknya lonjong. Ada sifar mustadir. Ini bentuknya bulat. Kenapa harus ada tanda baca ini? Karena dalam bahasa Arab kadang ada yang tertulis rosemnya namun justru tidak dibaca mad suaranya. Kadang juga ada yang tertulis rosemnya namun tidak dibaca saat wasol madnya, namun dibaca saat waqaf saja. Pokoknya ingat-ingat saja tanda baca ini. Kalau tanda baca di atas hurufnya adalah mustatil, lonjong, maka huruf mad itu dibaca mad saat waqaf saja. Saat wasal tidak. Contoh kata ana. Kata ana yang artinya saya. Kata ana yang artinya saya. Maka di sini ada tanda lonjong di atasnya. Wala ana abid. Ana abid. Enggak panjang. Ana abid. Tapi kalau waqaf, wala ana. Begitu. Kalau wasal, wala ana abid. Kalau waqaf, wala ana. Seperti itu. Adapun yang mustadir,
lingkaran yang bulat, maka dia membuat huruf yang diberikan tanda tersebut benar-benar tidak dianggap keberadaannya baik waqaf ataupun wasal. Tidak dibaca saat waqaf maupun wasal. Jadi dianggap tidak ada. Contoh misalnya kata qawariro. Qawariro yang di awal ayat. Qawariro yang di awal ayat yang di surah Al-Insan ayat 16. Qawariro. Maka di sini tanda bacanya qawariro, bulat. Berarti saat kita wakaf di sini bagaimana? Maka sama seperti tidak ada alif sama sekali. Berarti dia secara ucapan begini. Seperti itu. Secara ucapan seperti ini. Sehingga kalau wakaf, kanat qawarira qawarir. Rir. Kenapa rir? Karena alifnya tidak dianggap sama sekali. Tidak dianggap sama sekali. Alifnya benar-benar tidak dianggap sama sekali. Demikian pula misalnya kata ulul albab. Itu tanda bacanya atau rosemnya ulu albab. Ada tanda bulatan. Silah, sukun, hamzah, fathah, sukun, albab. Maka di sini tidak dibaca ulul albab, tidak. Karena huruf di dalam Al-Quran yang diberikan tanda sifar mustadir benar-benar tidak dianggap keberadaannya. Demikian pula ulaik. Afwan. Harusnya ada wawunya. Ulaik. Nah, di sini tidak dibaca ulaik, tidak dibaca. Karena ini waw yang ada di sini ataupun yang ada di sana, dua-duanya hanya berfungsi dalam tulisan. Tertulis tapi tidak terbaca. Tuktab. Tuktab. Tertulis. La tuntok. Tuktabu la tuntok. La tuntok. Tertulis. La tuntok. Tapi tidak terbaca. Tertulis. Tapi tidak terbaca. Atau tidak dibaca. Tuktab la tuntok. Tertulis tapi tidak terbaca. Begitu. Ada juga yang terbaca tapi tidak tertulis. Seperti tadi alif-alif yang di sini. Ini tuntok, alifnya diucapkan. Tapi la tuktab, tapi tidak tertulis. Di sini ya-nya terbaca, tuntok, tapi tidak tertulis. Di sini wawunya terbaca, tuntok, tapi tidak tertulis. La tuktab. Begitu. Baik. Demikian pula
kita sudah bahas sebetulnya dalam iltiqa'us sakinain, bahwa ada mad yang tidak terbaca ketika mereka bertemu sukun pada kata yang berbeda. Seperti waqala alhamdulillah. Ini kan ada alif tapi tidak dibaca. Kalau wasal, sehingga dia dibaca waqala kalau waqaf. Tapi kalau wasal waqala alhamdulillah hadiril masjid. Hadiri al-masjidil haram. Al-masjid. Hadiri kalau waqaf. Kalau wasal hadiril masjid. Hadiril masjid. Tidak dibaca hadiril masjid. Hadiril masjid karena ada iltiqa'us sakinain dan ini sudah kita bahas. Baik. Sampai di sini dulu. Apakah ada yang ditanyakan? Disilakan apabila ada yang ditanyakan. Bismillah, ana mau tanya Ustadz. Boleh disilakan. Itu tadi soal hamzah di kalimat mau'udatu. Itu tadi Ustadz sebut hamzahnya itu dobet ya? Seluruh hamzah, seluruh kepala ain itu dobet. Oh, Seluruh apa kepala termasuk ain itu yang di kata-kata apa kayak sama semuanya gitu? seluruhnya. Oh, Seluruh iya. kepala ain itu dobet, bukan rosem. Mau Berarti aslinya rosem dia nggak ada hamzahnya gitu Ustadz? nggak ada rosem. Ini sudah kita bahas dalam bab tajwid. Masih ingat nggak? Oh, iya. Dalam bab tajwid sudah kita bahas bahwa yang namanya hamzah kalau di awal pakai alif rosemnya. Ya. Kalau di tengah bisa pakai waw, bisa pakai ya. Bisa tidak ditulis sama sekali. Seperti sudah kita contohkan baro'ah. Zaman dulu tulisannya bagaimana? Iya. Begini. Nah, baro'ah. Rosemnya baro'ah begini. Baro'ah. Baru diberikan dobet. Baro'atu. Begitu. Kalau di akhir, hamzah di akhir, kadang alif, kadang waw, kadang ya, kadang tidak ditulis sama sekali. Contohnya ja'a. Tulisan ja'a zaman dulu begini, rosemnya. Ja'a. Karena khawatir kita salah baca, maka diberi dobet. Ja'a. Begitu. Seperti itu. Demikian. Nanya lagi Ustadz. Itu ana nemu di surat Toha itu yang kalimat pakai alif maksurah itu ada yang ini ya, yang ayat 52 itu wala yang sa itu sa-nya ditulis tanpa diberi alif. Sementara ada beberapa tempat yang lebih familiar udah alifnya maksurah dikasih alif kalau juga. ya atau di akhir lah. Seluruh huruf ayat, seluruh huruf yang ada di akhir ayat tidak akan diberi tanda baca kalau bertemu sukun ayat berikutnya. Oh iya. Kenapa alasannya? Karena standar dobet mushaf Madinah, itu adalah memberikan tanda saat dibaca wasol. Begitu. Makanya kadang ada tanda, kadang nggak ada. Kok nggak ada tanda berarti dia ketika wasol memang tidak berfungsi. Begitu. Seperti itu. Jadi karena standar tanda baca wasol, bukan standar waqaf. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz. Afwan. Apakah mengubah alif mad menjadi harokat fathah berdiri bisa disebut sebagai perubahan dari rosem menjadi dhabat? Yang mana maksudnya mengubah alif mad menjadi harokat fathah berdiri? Di mana misalnya? Karena setahu saya tidak ada perubahan dari rosem menjadi dhabat. Dalam mushaf Madinah ditulis begini rosemnya.
Dalam mushaf Indonesia ditulis begitu, rosamnya sama. Yang beda dobetnya saja. Kalau mushaf Indonesia dobetnya begini. Kalau mushaf Madinah dobetnya begini. Di mana perubahannya maksudnya? Misalnya ini Ustadz, maaf, kalau dalam penulisan misalnya Maliki itu memnya kan panjang tuh Ustadz. Ya begini. Terus mana Sedangkan masalahnya? Ini mushaf Indonesia di sedangkan bawah nih. Mushaf Indonesia, MSI, mushaf standar Indonesia. oh, Ya kan? berarti berdasarkan standar mushaf, bukan bukan bentuk aslinya seperti yang di kamusnya Ustadz. Perhatikan. Yang namanya tulisan rosem itu ada 3 sebetulnya. Ada yang namanya rosem Utsmani, ada yang namanya rosem imla'i, ada yang namanya rosem arudi. Arudi enggak kita bahas lah. Ini syair. Arudi syair. Baik. Kamus itu rosemnya imla'i. Kamus itu disebutnya rosem imla'i. Rosem kamus ini rosem imla'i. Gampangnya antara yang terbaca dengan yang tertulis sama. Umumnya begitu. Antara yang terbaca dengan yang tertulis sama. Adapun Utsmani tidak. Utsmani ini standarnya mengikuti apa yang dahulu disepakati oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Makanya banyak standar Utsmani yang berbeda dengan standar imla'i. Contohnya tadi Maliki. Maka secara imla'i, karena yang namanya imla'i itu acuannya adalah yang dibaca harus sama dengan yang ditulis atau sebaliknya, berarti secara kamus ya Malik. Begitu. Tapi ngubah rosam jadi nggak ada hubungan. Yang nggak boleh diubah-ubah itu adalah mushaf. Kalau kamus mah bebas. Yang tidak boleh diubah-ubah itu adalah tulisan mushaf. Tulisan mushaf tidak boleh diubah jadi begini. Tulisan mushaf tidak boleh. Kenapa? Karena mushaf harus selalu merujuk pada Utsmani. Ini hanya untuk mushaf. Adapun tulisan sehari-hari bebas. Mau pakai standar Utsmani boleh kalau kita nulisnya biasa. Mau standar imla'i boleh. Cuma biasanya kalau kita mau nulis buku, nulis artikel, standarnya standar imla'i. Khawatirnya orang salah baca. Kalau pakai standar Utsmani. Kita nulisnya pengennya Malik, nanti dibacanya muluk lagi. Atau malak, kan begitu. Demikian. Jadi bedakan antara apa yang kita bahas. Apakah tulisan pada mushaf atau tulisan pada tulisan biasa, tulisan artikel, buku, dan lain sebagainya. Kalau mushaf wajib merujuk pada Utsmani menurut mayoritas ulama. Wajib, berarti kalau tidak pakai standar Utsmani haram. Adapun dalam tulisan sehari-hari orang-orang Arab itu rujukannya apa? Imla'i. Imla itu kan didikte. Jadi antara yang diucapkan dengan yang ditulis itu umumnya sama. Hampir tidak ada perbedaan. Kecuali dalam beberapa kasus saja yang itu pengecualian. Sedikit. Umumnya sama. Jadi kalau misalnya kita pakai standar imla'i, Malik ya begini. Karena yang dibaca harus sama dengan yang ditulis. Yang diucapkan harus sama dengan yang ditulis. Demikian Allahu alam. Jadi yang tidak boleh diubah-ubah itu adalah rasam Al-Quran. Begitu. Wallahu a'lam. Afan, sebab maknawi tadi izin diulang. Belum kita bahas secara detail, nanti akan kita bahas. Intinya dia adalah lil mubalaghah. Untuk sebagai hiperbolis. Untuk apa? Untuk melebihkan maknanya. Melebih-lebihkan makna. Tapi belum kita bahas detail. Nanti kita bahas insya Allah. Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Beberapa mad yang dihukumi mad asli. Mulhaq istilahnya dihukumi mad asli. Mulhaq ala madil asli. Mulhaqat al-madul asli. Jadi mad-mad yang dihukumi mad asli. Kenapa istilahnya dihukumi mad asli? Karena
ada beberapa keadaan yang berbeda dengan mad yang tadi telah kita bahas. Namun, kenapa kemudian dimasukkan ke dalam hukum mad asli? Karena cara bacanya selalu dibaca 2 harakat. Jadi disebut mad asli juga. Apa contohnya? Yang pertama adalah al-maddul iwad. Nah, ini punya nama sendiri dia, mad iwad. Mad iwad ini bukan mad far'i, bukan. Kenapa? Karena nggak ketemu sebab. Terus kenapa disebut namanya beda? Karena dia aslinya tidak memiliki mad. Mad iwad ini hanya terjadi saat waqaf saja. Mad iwad hanya terjadi saat waqaf saja. Kapan? Saat waqaf pada fathah tanwin, atau orang Indonesia kenalnya fathatain. Karena 2 fathah. Fathah tanwin atau tanwin fathah. Contoh. Kalimat aliman saat waqaf. Aliman saat waqaf. Maka ini kata aliman saat waqaf hilang fathatainnya menjadi alima. Begitu. Demikian pula misalnya ahadan saat waqaf menjadi ahada. Jadi hanya terjadi saat waqaf saja. Kalau wasal nggak ada mad. Termasuk disebut mad iwad walaupun tidak ada alif di belakangnya. Sebagian orang menjadikan alif sebagai acuan. Sebagian orang menjadikan alif sebagai acuan. Padahal acuannya bukan alif. Acuannya adalah fathatain. Fathah tanwin. Oleh karena itu, kalaupun di belakangnya tidak ada alif, selama dia fathah tanwin, tetap dibaca mad. Contoh, du'aan. Du'aan. Nah, di sini ada fathah tanwin. Bagaimana cara bacanya? Jadi mad berarti secara lisan, secara ucapan, maka kita baca du'aan. Secara baca du'a, 2 harakat. Secara baca begini. Bukan du'a. Kenapa sukun? Kan gak ada alifnya. Bukan alifnya jadi acuan. Tanwin yang jadi acuan. Begitu. Demikian pula misalnya nisaan. Nisaan. Maka saat waqaf kita baca nisa'a. Bukan nisa. Bukan. Kita baca mad 2 harakat. Nisa'a. Nah, kenapa dia disebut maddul iwad? Karena ada yang namanya pergantian. Iwad itu pergantian atau mengganti. Maka di sini ada ta'wid, proses penggantian. Ta'wid apa? Proses pergantian dari an at-tanwin. Pakai bahasa Arab aja lah. Ta'wid. At-ta'wid. At-ta'wid. Anit tanwin. Anit tanwin. Anit tanwini. At-ta'widu anit tanwini al-mansub. Atau at-tanwin al-fathah al-mansub. Tanwin fathah maksudnya. Al-mansub bi alifin madiyah. Bi alifin madiyatin. Waqfan. Yang terjadi saat waqaf. Yang terjadi saat waqaf saja. Begitu. Adanya proses perubahan dari tanwin yang mansub, tanwin yang fathah, fathah tanwin, menjadi alif mad saat waqaf. Ya, dengan alif saja cukup ya. Menjadi alif saat waqaf. Ustadz, kenapa? Misalnya ada yang bertanya, ini kenapa enggak ada alifnya? Padahal yang lain ada alifnya. Karena seperti yang tadi barusan kita bahas, kepala ain ini, si hamzah kepala ain ini, di zaman dulu belum ada. Maka rosem asli tulisan nisa di zaman dulu begini. Nah,
Seperti ini. Kenapa nggak ditulis hamzah? Karena orang Arab zaman dulu belum punya bentuk buat hamzah. Kalau begitu kenapa nggak ditulis alif setelahnya? Kalau misalnya ditulis alif lagi begini, maka justru membingungkan. Kenapa? Karena biasanya alif, kalau ada alif di akhir bertemu alif, ini biasanya hanya terjadi ketika masuk ke kata yang baru. Jadi orang-orang Arab malah bingung melihat tulisan seperti ini karena mereka tidak biasa melakukannya. Oleh karena itu ada kaidah. Orang-orang Arab tidak mengapit hamzah di antara dua alif. Jadi kaidah jadinya penulisan hamzah tidak boleh diapit, tidak diapit oleh dua alif. Begitu. Ini kaidah, jadi kaidah penulisan zaman sekarang. Gara-gara ini tidak ada seperti ini ya. Akhirnya kaidah penulisan imla zaman sekarang sekalipun begini. Jadi ini secara imla pun sekarang tetap tidak ada alifnya. Jadi secara imla pun kata-kata ini tidak ada alifnya zaman sekarang sekalipun tidak ada alifnya. Kalau sebelumnya alif, kan itu kaidah. Termasuk dalam kaidah penulisan hamzah. Jadi di antara kaidah penulisan hamzah adalah hamzah tidak diapit oleh dua alif dalam satu kata. Begitu. Hamzah tidak diapit oleh dua alif dalam satu kata. Oleh karena itu, kalau misalnya kita menemukan hamzahnya itu sebelumnya tidak ada alif, maka setelah hamzahnya ada alif. Contohnya kata syai'an. Syai'an. Maka kita lihat kata syai'an ada hamzah. Dan setelah hamzahnya ada alif. Kenapa setelah hamzah ada alif di sini? Karena sebelum hamzahnya bukan alif. Hamzah tidak diapit oleh dua alif. Begitu. Ya. Ini kaidah penulisan imla zaman sekarang pun hamzah tidak diapit oleh dua alif. Hanya saja dalam urusan waqaf pada tanwin ini ada pengecualian. Kapan pengecualiannya? Yang pertama adalah, ya pertama aja ya, satu aja sih. Kapan pengecualian? Kapan fathah tanwin tidak dibaca mad? Saat waqaf pada tak marbutoh. Kenapa? Karena seluruh tak marbutoh saat waqaf ini dalam bahasa Arab otomatis menjadi ha, menjadi konsonan ha, shawamid. Jadi ini tak marbutoh ini punya dua suara. Saat wasol saat waqaf dan ini enggak berubah. Sehingga kalaupun dia misalnya tanwin jannatan, kita tidak membaca jannata, tapi kita bacanya jannah. Wasyajaratan, kita baca wasyajarah, bukan wasyajarata, bukan seperti itu. Begitu. Ini mad al-iwad, hukumnya dihukumi sama seperti mad asli. Kenapa? Karena selalu dibaca dua harokat sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab. Madul iwad. Apakah ditanyakan? Disilakan. Apabila tidak ada, kita maju ke satu jenis mad lagi sebelum diakhiri, yaitu mad silah. Cuma agak panjang ya mad silah ya. Sampai di sini dulu aja lah. Takut kepanjangan. Mad silah pekan depan lah, takut kepanjangan. Paling catatan. Ada beberapa orang zaman sekarang yang kemudian membuat istilah-istilah baru pada mad asli. Di antaranya yang paling populer adalah istilah mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Ya mad tamkin itu sebetulnya mad asli. Terus kenapa dinamai nama yang baru? Nah kalau kenapanya saya nggak tahu detailnya. Hanya saja kemudian sebagian qari mengatakan agar kita lebih berhati-hati dalam memperhatikannya. Tamkin itu kan menguasai.
menegaskan agar kita benar-benar menjaga dengan baik mad tersebut. Ya sebetulnya bukan cuma mad ini doang, semua mad harus ditamkin kan? Begitu. Cuma mungkin karena melihat cukup banyak kekeliruan terjadi pada mad ini. Mad tamkin itu seperti apa contohnya? Dia mad asli, ingat, dia mad asli. Jadi mad tamkin itu adalah mad asli. Bukan mad far'i. Dan dia benar-benar sama dengan mad asli, sama persis. Bukan mulhaq. Kan kalau mad iwad itu mulhaq. Aslinya nggak ada mad. Terus kemudian ditakwid saat waqaf menjadi madnya mad asli. Nah kalau ini benar-benar mad asli cuma dikasih nama baru begitu. Ada keadaan tertentu dari mad asli yang diberi nama baru. Karena orang-orang cukup sering keliru ketika mengucapkannya. Seperti apa bentuk mad tamkin? Maka sebagian ulama mengatakan seperti pada saat membaca fi yaum. Jadi ada huruf mad yang didahului oleh huruf lin yang serupa dengannya. Berarti di sini pertemuan antara ya dengan ya. Demikian pula qalu wahum. Ada pertemuan antara huruf mad, ya betul. Ada pertemuan antara huruf mad dengan huruf lin yang serupa dengannya atau yang sama bentuknya. Walaupun beda dia. Bukan dua huruf yang sama. Sebetulnya bukan dua huruf yang sama. Begitu. Maka di sini kenapa butuh ditamkin? Karena beberapa orang itu kadang mentasydid atau mengidgham. Yang harusnya kita ucapkan fi yaum menjadi fi yaum. Nah ini masalahnya. Maka mesti ditamkin benar-benar. Mesti kita kuasai, kita jaga dengan baik. Begitu. Demikian pula qalu wahum. Yang mestinya dibaca qalu wahum. Kadang dibaca atau cukup sering dibaca qalu wahum. Maka mesti ditamkin. Maka para ulama mengatakan ini namanya mad tamkin. Supaya apa? Supaya orang banyak lebih berhati-hati. Seperti itu. Ini adalah jenis pertama dalam mad tamkin. Ulama yang lain mengatakan bukan begini mad tamkin mah. Terus yang kayak gimana? Ada jenis kedua dari mad tamkin. Kenapa? Karena menurut mereka ini yang lebih banyak keliru. Yang mesti ditamkin itu yang begini. Ya walaupun semuanya mesti ditamkin ya. Ingat ya. Semua mad itu mesti ditamkin. Maksudnya dipraktekkan benar-benar, dikuasai dengan baik. Begitu. Makana yumakinu tamkinan. Maksudnya kita amalkan, praktekkan secara benar, secara tepat, secara akurat. Itu sebetulnya makna dari tamkin sendiri. Ya berarti semua mad aslinya mah harus ditamkin. Contoh yang kedua ini yang seperti apa? Maka mereka mengatakan yang disebut mad tamkin adalah apabila huruf ya bertasydid dibaca mad. Seperti kata huyitum. Huyitum. Maka di sini menurut mereka harus ditamkin. Kenapa? Karena ya tasydid bertemu mad ini sering keliru. Entah tasydidnya tidak terbaca, entah madnya yang tidak terbaca. Kadang dibaca huyitum, kadang dibaca huyitum. Maka mesti ditamkin baik-baik, dijaga baik-baik, dipraktekkan dengan akurat. Begitu. An-nabiyina. Jangan sampai dibaca an-nabiyina atau an-nabiyina. Begitu. Ya tujuannya baik. Cuma memang kadang-kadang malah bikin orang lain itu tambah pusing. Kenapa nggak disebut mad asli aja udah cukup? Iya, sebetulnya cukup kita namakan mereka mad asli, mad tabi'i. Adapun penyebutan di sini oleh kami bukan untuk membingungkan sebetulnya, melainkan sebatas sebagai khazanah karena sudah terlanjur terkenal istilah mad tamkin ini, maka kami hanya ingin menyampaikan sebatas agar tidak terlalu kudet, ya, tidak terlalu kurang update. Apalagi di antara yang hadir di sini banyak yang pengajar kan. Ada yang nanya mad tamkin apa?
Oh nggak tahu mad tamkin, kemarin waktu daurah nggak ada tuh mad tamkin. Maka saya sampaikan ada sebagian ulama yang mengistilahkan sebagian mad asli dengan mad tamkin. Begitu. Ada dua versi. Versi pertama adalah huruf mad yang didahului, huruf mad yang bertemu dengan lin yang serupa dengannya, ya bertemu ya mad bertemu ya lin, atau waw mad bertemu waw lin. Kemudian versi kedua adalah ya bertasydid yang bertemu mad atau yang dibaca mad. Wallahu a'lam bissawab. Ini beberapa istilah. Kalau zaman dulu, ulama zaman dulu mengatakan yang disebut mad tamkin bukan ini, bukan mad asli, tetapi mad muttasil. Mad muttasil justru. Ini yang disebut mad tamkin. Pada kata ulaik, malaikah. Jadi antara mad fathah bertemu dengan hamzah kasrah. Kenapa? Karena cukup banyak orang yang membaca tashil. Malaikah, hikah. Nah, harus ditamkin. Madnya harus ditamkin, hamzahnya harus ditamkin. Basair, sya'air, qalaid, ulaik. Jadi antara mad dengan hamzahnya harus ditamkin dengan baik. Ini misalnya terdapat dalam kitabnya Al-Imam Abu Bakar Ibni Mihran. Judulnya Risalatul Maddat. Buku kecil ringkasan tulisan yang berisi jenis-jenis mad. Jadi zaman dulu mad itu banyak, tapi ya seputar itu aja. Jadi ada yang menamakan ini, ada yang menamakan itu seputar nama-nama mad disebutkan di ulama zaman dulu. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, insyaallah pekan yang datang kita maju ke mad silah. Tapi supaya sekalian pembahasannya mungkin nanti akan dibahas dulu sedikit mengenai mad far'i, langsung mad far'i aja kalau begitu ya. Biar mad silahnya digabung dengan mad silah tawilah. Baik, apakah ada yang tanyakan sampai di sini atau yang didiskusikan? Disilakan. Barakallahu fiik. Anak izin nanya Boleh, Ustadz. silakan. Soal itu tadi menyebutkan jumlah huruf hijaiyah ya. Karena Ana dari beberapa guru ya yang disebutkan kan cuma ada perbedaan 28, 29, 30. Jadi bedanya cuma ada yang mencantumkan hamzah dan lam alif. Jadi kalau sebenarnya jawaban yang benarnya maksudnya yang dalilnya jelas itu kita jawabnya mana gitu Ustadz? Makna dalilnya jelas itu apa? Jadi kayak tadi kalau misalkan hamzah itu apa namanya bagian dari Huruf konsonan. dobet gitu. Enggak. Apa itu Dobet itu tulisan. Pertanyaan nih, hijaiyah itu jangan dicampur aduk nih. Hijaiyah itu suara atau tulisan? Suaranya. Suaranya. Tulisannya, ada tulisannya. Enggak. Suaranya hijaiyah itu. Hijaiyah itu suara. Kalau tulisan apa namanya? Masih ingat enggak? Huruf Arab yang ditulis itu apa aslinya? Masih ingat? Yang hadirnya di sini level 1, makhrijul huruf. Saat kita bab membahas huruf, ada huruf hijaiyah, ini adalah huruf yang diucapkan. Ada huruf apa yang kedua? Ingat enggak? Abjadiyah, ini yang ditulis. Abjadiyah, ini yang ditulis. Pertanyaannya, abjadiyah ada berapa? 28. Kenapa? Karena nggak ada hamzah di abjadiyah. Ini rosem. Abjadiyah ini rosem. Nggak ada hamzah di abjadiyah. Ya kan? Nggak ada hamzah di abjadiyah itu. Tapi yang diucapkan yang asli 29. Tahu dari mana 29? Ya ucapkan aja huruf hijaiyah ada berapa. Begitu. Maka bagi saya pribadi dalilnya gampang. Apa dalilnya? Realita pengucapan kita. Pengucapan kita, pengucapan orang-orang Arab. Silahkan ucapkan huruf hijaiyah ada berapa. Maka pasti 29. Berarti di sini nggak termasuk yang lam alif ya Ustaz ya? Lam alif itu alif. Lam alif itu alif.
secara pengucapan dia alif. Tapi dalam deretan susunan hijaiyah ditulis berdampingan dengan lam. Kenapa? Karena alif tidak bisa diucapkan kalau sendirian. Gimana cara ngucapin alif sendirian? Iya. Nggak bisa kan? Butuh teman. Iya. Maka ditemani oleh lam. Begitu. Jadi huruf hijaiyah adalah huruf yang diucapkan. Zaman dulu hijaiyah ini nggak punya urutan. Urutannya pakai apa? Zaman dulu masih pakai abjadiyah, sama dengan huruf yang ditulis. Ada berapa? 28. Antara alif dengan hamzah itu 1. Zaman dulu. Namun kemudian disusunlah urutan deretan hijaiyah oleh Al-Imam Nasr bin Asim. Nasr bin Asim. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan pengucapan orang-orang Arab. Maka beliau kemudian mengurutkan hijaiyah yang dibedakan dengan abjadiyah. Hanya zaman ini pun belum ada rosem hamzah. Belum ada bentuk hamzah. Begitu. Makanya rosem hamzah masih pakai alif juga. Alif, ba, ta, sa. Nah, orang-orang mengira di sini alif. Padahal dia rosemnya alif. Betul rosemnya alif. Abjadnya alif. Tapi suaranya apa di sini? Ini hamzah. Begitu. Di sini ba, setelah ada titik dikasih titik. Ba, ta, ta. Jim, ha, ho. Terus sampai ha, waw, lam alif, iya. Nah ini lam alif ini adalah alif. Ini baru alif. Begitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya banyak orang berdebat mengenai huruf hijaiyah, ucapkan saja huruf hijaiyah ada berapa. Bunyikan huruf hijaiyah. Ada 30. Silahkan bunyikan. Kalau misalnya ada 30 suara, oke. Ada 28. Kalau memang ada 28 suara, silahkan. Pertanyaannya kan sederhana. Ada berapa suara jadinya? Begitu. Kalau pertanyaannya konsonan dalam bahasa Arab, ya 28 jawabannya. Karena alif bukan konsonan. Begitu. Tapi kalau seluruh huruf hijaiyah dalam bahasa Arab, 29. Karena dalam bahasa Arab, alif vokal panjang termasuk huruf. Vokal pendek yang bukan huruf. Vokal pendek itu harokat bukan huruf. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Ya Ustaz, syukran, jazakallah. Ada yang tanyakan kembali silakan. Kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya, memudahkan langkah kita dan menjadikan kita mudah dalam memahami ilmu Allah dan juga ringan dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli afdhalas salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaruka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran, wabarakatuh. jazakallah khairan. Ustaz.